Anda kembali menyaksikan berita utama di segmen Kompas Bisnis. Saudara, Kementerian Kelautan dan Perikanan meminta waktu sebelum memutuskan untuk menghentikan ekspor benih lobster. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan penghentian ekspor benih lobster butuh berbagai pertimbangan. Salah satunya terkait dengan penyelundupan benih lobster. Saat ini Indonesia belum memiliki sistem atau alat untuk memantau pergerakan keluar masuk benur lobster dari Indonesia ke luar negeri. Ya. Wah, itu besar sekali, Pak. Oh, mantap itu, Pak. Ini yang paling mahal yang ini. Ya, lantas butuh waktu berapa lama bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan mengevaluasi kebijakan ekspor benih lobster? Kita langsung tanyakan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Selamat malam, Pak Trenggono. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Oke, Pak, Bapak sempat mengatakan butuh waktu. Ya, baik. Bapak sempat mengatakan butuh waktu sebelum menghentikan kebijakan pemerintahan ekspor benih lobster. Butuh waktu berapa lama, Pak Trenggono? Saya janji jadi begini ya. Kalau waktu yang saya janjikan kepada DPR adalah 1 bulan. Ya, 1 bulan dari sekarang atau bagaimana maksudnya? Jadi, iya 1 bulan dari sekarang. Jadi saya jelaskan dulu ya. Jadi begini, Permen KP 12 itu kan di dalamnya kan sudah detail. Nah, yang jadi soal adalah sistem pengawasannya yang tidak dijalankan dengan baik sesuai dengan yang ada di dalam Permen KP 12. Jadi begini, kalau misalnya kita fokus kepada soal budidaya, yang namanya ekspor tentu tidak akan dilakukan ekspor benur, tapi yang dilakukan ekspor adalah ekspor hasil budidaya. Gitu. Oke, lantas Pak, bagaimana sebenarnya tadi Anda mengatakan ada yang dijalankan dan tidak dijalankan dengan berjalannya sistem ekspor benih lobster ini. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa yang memang sesuai aturan, seperti apa yang ugal-ugalan? Jadi lobster ini kan diambil dari alam. Jadi benih lobster ini diambil dari alam, ya kan? Oleh para nelayan tradisional. Nah, kemudian di luar sana ada demand. Di luar sana ada demand cukup besar, yaitu adalah Vietnam. Nah, nilai tambahnya itu dinikmati semua oleh Vietnam. Iya. Saya ingin nilai tambah itu ada di dalam negeri ini. Jadi mulai dari penangkapan yang dilakukan oleh nelayan dari benih-benih yang masih bening itu sampai kemudian menjadi besar dan kemudian boleh diekspor setelah besar. Jadi intinya saya ingin yang namanya benih lobster itu tidak dilakukan ekspor, tetapi dibudidayakan di dalam negeri supaya bisa ada kebersinambungan dan kemudian memiliki nilai tambah yang bisa dinikmati oleh para nelayan di negeri ini. Oke, berarti Pak Trenggono, Anda sempat mengatakan kita percuma menghentikan ekspor benur lobster jika kita belum punya alat pemantau keluar masuk benur RI ke luar negeri. Nah, bagaimana upaya percepatan pengadaan alatnya supaya semua terdeteksi, lalu kemudian kan Anda mengatakan di bulan Februari nanti akan keluar keputusan mengevaluasi kebijakan ekspor benur lobster? Ya, kalau kita mau perfect, saya tinggal minta kepada Menteri Keuangan lapor kepada Bapak Presiden di seluruh sudut di bandara, kemudian di pelabuhan, kita siapkan alat. Namun demikian, kita kan juga sudah punya yang namanya bea cukai. Ya. Lalu kemudian ada aparat kepolisian. Nah, kita tentu tahap awal ini kita ingin melakukan kerjasama dengan bea cukai, dengan kepolisian. Untuk membantu mengawasi beredarnya benur yang ilegal tersebut. Iya. Artinya akan dijalin koordinasi gitu ya, Pak?
Ya, untuk tahap awal ini akan kita lakukan koordinasi. Tapi kita yang pasti adalah akan lakukan secara detail, akan kita pelajari secara detail flow supply chain-nya itu seperti apa. Jadi dari supply chain dari dimulai dari pengambilan benur sampai kemudian pengepulan sampai dengan kemudian kalau diselundupkan itu menjadi seperti apa, lalu nahannya seperti apa, dan kemudian dia harus dibudidayakan. Jadi target saya adalah semua harus dibudidayakan di dalam negeri. Supaya kita memiliki keunggulan soal produksi lobster. Karena lobster ini kan banyak sekali variasinya di sini. Artinya untuk langkah pertama pun kita harus melakukan pendataan dari ujung ke ujung dulu ya Pak, baru kita bisa melakukan langkah berikutnya. Itu makanya, betul, itu makanya saya butuh waktu paling tidak 1 bulan untuk melakukan itu semua. Supaya yang kita putuskan itu tidak salah. Nah Pak, ngomong-ngomong soal tadi kita sempat menyinggung pula bagaimana kejadian-kejadian ilegal ya, ekspor benih lobster yang ilegal begitu. Kalau dari catatan Destructive Fishing Watch 2021 itu sudah 3 kali terjadi penyelundupan tapi berhasil dibatalkan. Itu yang ketahuan. Kita nggak tahu yang tidak ketahuan. Bagaimana nanti upaya dari KKP menghentikan ekspor yang ilegal ini? Yang pertama adalah kita ingin selalu koordinasi dengan berbagai pihak termasuk kepolisian dan kemudian bea cukai. Namun di sisi lain kalau kita ingin betul-betul menahan, maka kami dari Kementerian Kelautan dan Perikanan juga harus menempatkan petugas di pintu-pintu keluar tersebut. Oke. Pak, ini ada satu pernyataan sebenarnya dari seseorang yang mengatakan ini lebih tepatnya bilang meminta sebenarnya pencabutan kebijakan ekspor benih lobster ini harus segera dilakukan meski yang tadi saya sebutkan sudah terjadi 3 kali ketahuan di awal Januari saja penyelundupan ekspor benih lobster secara ilegal. Berikut ada pernyataannya Pak. Tentang ekspor benih lobster ini bisa dicabut karena sepanjang tahun 2020 dengan 42 juta benih yang diekspor itu rupanya tidak mendatangkan manfaat yang signifikan bagi pendapatan negara karena hanya PNBP dari ekspor benih lobster itu hanya mencapai 10 juta rupiah, jadi itu sangat-sangat merugikan. Selanjutnya kita menyarankan supaya KKP melakukan pembinaan dan juga memetakan daerah-daerah mana yang sebenarnya potensial untuk dikembangkan sebagai tempat pembudidayaan lobster sehingga nilai tambah dari kegiatan budidaya itu bisa dinikmati oleh pembudidaya. Pak Menteri tadi mengatakan bahwa maunya dari KKP adalah untuk membudidayakan begitu ya, kita punya nilai tambah atas benih lobster begitu. Lantas apa langkah konkret dari KKP nanti setelah mungkin 1 bulan dibutuhkan waktu untuk mengumpulkan data-data dari ujung ke ujung supaya keputusannya tepat. Tapi apa nanti mungkin bimbingan yang diberikan kepada para nelayan, mungkin dari insentif atau kemudian pelatihan? Kita menyiapkan seluruh tenaga penyuluh yang akan kita terjunkan, tapi tentu kita akan mapping dulu wilayah yang paling efektif untuk pelaksanaan budidaya itu di daerah mana dengan karakter karakter airnya seperti apa, lalu kemudian karakter ombaknya seperti apa dan seterusnya. Selain itu juga kita juga ingin memetakan dulu benur bening benur itu di daerah mana saja yang kemudian memiliki tingkat hidup yang lebih bagus dan seterusnya. Nah, setelah itu kemudian saya akan keliling dulu ke daerah-daerah di mana yang kelompok-kelompok yang sudah melakukan dan berhasil. Salah satu contoh adalah di wilayah Gilimanuk Bali, lalu kemudian di Takalar Sulawesi, kemudian di Lombok Timur itu saya akan datengin dulu mereka dan kita sudah punya data-datanya bagaimana seperti apa, kemudian di Lampung juga ya seperti apa wilayahnya itu sehingga itu bisa menjadi berhasil.
Nah ini akan kita lakukan menjadi satu standar yang nantinya kita lakukan bimbingan kepada para pengambil benih lobster itu untuk kemudian dia bisa melakukan budidaya, dan kita akan bantu juga tempat-tempat pelatihan dan juga tempat-tempat untuk melakukan pembudidayaan itu. Artinya sudah ada data-datanya lah ya, sudah ada wilayah-wilayah yang menjadi prioritas untuk melakukan budidaya lobster. Itu langkah yang cukup baik itu. Pak, mungkin bisa dijelaskan mungkin curhatan dari para nelayan. Karena saya tahu Bapak sempat mengatakan di Komisi 4 DPR RI bahwa untuk menghentikan ekspor benur ini tidak gampang karena memikirkan nasib dari para nelayan. Bagaimana Anda bisa menjelaskan ini? Iya, betul. Ada demand di situ, ada demand, ya kan. Lalu kemudian nelayan bekerja mengambil benur, lalu mendapatkan hasil dari situ untuk kehidupannya. Nah, ini yang harus diselesaikan. Nah, bagaimana menyelesaikan ini supaya ini semua kemudian tidak menjadi persoalan gitu, sehingga yang namanya penyelundupan bisa jalan. Maka harus ada pembudidaya yang mereka melakukan bimbingan kepada para nelayan itu, ya kan. Nelayan yang ngambil itu kemudian bisa memberikan kepada si pembudidaya, tapi dengan membeli misalnya gitu dari si nelayan. Atau juga misalnya ada sebagian nelayan yang dia juga diajarin untuk bisa melakukan budidaya. Nah ini juga satu model yang sedang kita hitung secara detail supaya ini bisa dijalankan dengan benar. Artinya kalau ini dijalankan bukan sebuah teori, tapi ini bisa dijalankan dan benar gitu. Pak Trenggono, ini pertanyaan terakhir saya, singkat saja. Kalau misalnya kita berhasil melakukan budidaya benih lobster, berapa kira-kira nanti peningkatan ekspor lobster kita? Kalau saya lihat data ini sebenarnya dari tahun ke tahun terus naik sebenarnya. Begini, ada satu saja. Kalau misalnya benih lobster itu kan harganya murah sekali. Iya. Cuman 23.000 kosnya kurang lebih yang terbagi. Nah, itu yang harga yang terendah. Ini kira-kira 23.000, terus kemudian yang agak seperti yang mahal itu seperti kayak misalnya BBL Mutiara itu agak tinggi 70.000, tapi jumlahnya nggak banyak. Nah, kalau dia itu dibudidayakan, katakan 1 kilo itu bisa jadi cuman satu dalam kurun waktu 1 tahun, itu beratnya mencapai 1 kilo, dan itu harganya bisa 1.200.000, 1.300.000. Jadi artinya itu kan nilai yang sangat besar sekali. Nah, jumlahnya sebetulnya berapa? Ini yang sedang kita hitung secara benar. Kira-kira produksi benur di seluruh Indonesia itu titiknya di mana saja dan potensi sama dengan berapa. Lalu tingkat hidupnya berapa persen jika itu dibudidayakan di Indonesia. Ini dalam waktu dekat ini kita mudah-mudahan sudah bisa menjawab. Oke, baik. Terima kasih Pak Menteri. Yang jelas tadi sudah ditekankan saudara dalam waktu 1 bulan akan diketuk palu. Apakah evaluasinya mungkin akan segera selesai ya? Apakah nanti kita akan tetap melanjutkan ekspor benur lobster atau sebaliknya? Yang jelas tadi tujuan kita satu, yakni budidaya supaya nilai tambah ada, para nelayan juga semakin sejahtera. Terima kasih Pak Trenggono telah bergabung di Berita Utama. Selamat malam. Betul.